Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Eka Saputra, NIM 1911130052. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, ia termasuk keturunan Persia asli. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain. Yang dibuat dari kulit domba, lalu dijual di kota Tusi, serta gemar mempelajari tasawuf. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tus, di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzaqani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasir Al-Ismaili dan menulis buku At-Tahliqat. Kemudian pulang ke Tusi. Setelah itu ia pindah ke Naisabur dan berguru tentang ilmu kalam atau teologi pada Imam Haramain Juwaini. Al-Ghazali juga belajar kepada sejumlah ulama lain, tetapi umumnya kurang begitu terkenal. Kemudian ia menggabungkan diri dengan kelompok Nizam Al-Mul, suatu kelompok yang waktu itu sangat menarik bagi para cendekiawan muda Islam pada tahun 480 Hijriah atau tahun 1900 Masehi. Al-Ghazali ditugaskan oleh Nizam Al-Mul untuk mengajar di lembaga pendidikan tinggi Nizamiyah yang didirikan di Baghdad. 4 tahun lama Al-Ghazali mengajar pada lembaga itu, dan melalui jabatannya sebagai maha guru namanya melejit sehingga ia terhitung sebagai salah seorang ilmuwan yang disegani dan ahli hukum yang dikagumi, tidak saja dalam lingkungan Nizamiyah tetapi juga di kalangan pemerintahan di Baghdad. Pada tahun 488 Hijriah sampai 1905 Masehi, Al-Ghazali menderita gangguan syaraf sehingga tidak dapat lagi mengajar di Nizamiyah. Beberapa bulan kemudian ia meninggalkan Baghdad menuju Damaskus, Syria, karena takut mendapatkan teror pembunuhan dari golongan Ismailiyah Batiniyah yang telah membunuh pendukung dari Nizam Al-Mul. Pada tahun 485 Hijriah sampai 1902 Masehi, dan kecaman Al-Ghazali terhadap paham golongan tersebut lewat sebuah buku yang ditulisnya untuk Khalifah Mustazir. Selama hidup Al-Ghazali, dunia Islam memang mengalami fase kemunduran dan kemerosotan yang makin parah dalam bidang politik. Misalnya, kekuasaan khalifah hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedang kekuasaan politik yang sesungguhnya berada pada penguasa-penguasa lokal yang bertebaran di wilayah dunia Islam. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Akan tetapi, karya-karya penting Al-Ghazali meliputi Al-Mughniz min Ad-Dalal, penyelamat dari kesesatan, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, terutama tentang kitab Asya Al-Iqtisad fi Al-Aqtiqad, kitab kebangsaan,
modernisasi dalam keyakinan. At-Tabir Al-Masbuk fi al-Nasihah Al-Muluk, logam mulia batangan tentang nasihat terhadap para penguasa. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Seluruh karya Al-Ghazali memiliki konsep maslahat atau kesejahteraan sosial serta utilitas kebaikan bersama. Kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Kelima kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi dengan baik bila orientasi semua orang hanya terfokus pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya, melakukan aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang bila mereka menginginkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu untuk mencapai kebutuhan hidup, untuk mensejahterakan keluarga, dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.